Selanjutnya masih pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur hanya patut kita haturkan kehadirat Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya syukur, yaitu syukur yang sempurna. Karena dengan sempurna syukur inilah kita akan mendapatkan tambahan nikmat-nikmat dari yang telah kita nikmati. Dan kita juga patut berbangga diri ya, karena telah Allah istimewakan dengan diberinya kesempatan di tengah-tengah kesibukan yang sekarang sedang dijalani oleh kebanyakan orang ya, tapi ternyata kita diberi kesempatan untuk taklim. Ini berarti merupakan keistimewaan dari Allah, juga diberi sehat ya, dimana juga kita tahu banyak orang sedang berbaring sakit, entah di rumah sakit atau di rumah. Artinya ini adalah satu dan bukan satu ibu, nikmat-nikmat yang sangat luar biasa. Karenanya keduanya harus kita syukuri. Walaupun kata Nabi dua nikmat ini banyak dilupakan oleh banyak orang ya. Kata Nabi, nikmatani makbun aktsaru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang seringkali dilupakan banyak orang, yaitu sehat dan sempat. Para ikhwan akhwat sekalian, selawat serta salam semoga Allah limpahkan pada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in. Dan semoga keselamatan, kesejahteraan Allah limpahkan pada kita semua. Amin. Para ikhwan akhwat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan hormati, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Ini pertemuan yang kedua untuk babul wa'zi wal iqtisadi fih, yaitu bab tentang mau'izah, nasihat dan sedang ya dalam berikan mau'izah. Sedangnya berarti enggak berlebihan ya, baik dari segi durasinya juga frekuensinya. Maka perlu ada pengaturan sehingga tidak menimbulkan efek jemu, bosan, ya membosankan. Nah ini bahaya soalnya ya, kalau sudah sampai bosan baik dengan materinya atau pematerinya Pak ya. Bosan dengan materinya, bosan dengan pematerinya sama buruknya ya. Karena materinya kalau itu Quran Sunnah nggak boleh jemu ya. Nah kepada pemateri, nah itu juga perkara yang dilarang ya, karena kata Nabi apa? Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang disampaikan dan lihat siapa yang menyampaikan. Para ikhwan akhwat sekalian, kita akan langsung saja ke materinya sekarang ya, tinggal hadis yang nomor 3 atau ketiga ya, hadis nomor 701 nih kalau punya saya ya. Baik, kita langsung ya ke materi ini. Di bab ini tinggal 2 hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muawiyah bin al-Hakam, dan dari Muawiyah bin Hakam Aslami. Jadi ini bukan Muawiyah bin Abi Sufyan ya, bukan ya. Tapi Muawiyah bin Abil Hakam. Semoga Allah meridhoinya, qala berkata. Ini orang dari Bani Aslami. Baina ana usolli, di antara kami yang aku sedang sholat ma'a Rasulullah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ya,
atosa, ya bersin, ya. Rojulun seseorang, minal kaum dari kaum, maksudnya jamaah ya, jamaah yang sedang sholat, yang sedang jadi makmum, ada yang bersin pokoknya. Oh, gimana suara bersin bahasanya Pak? Macam-macam kayak yang acim, ada yang lagu-laguin tahu, ada macam-macam gitu ya. Nah, ketika sedang bersin, fakultu, maka aku ya, Muawiyah bin Al-Hakam tadi, aku berkata, yarhamukallah, doain ya, spontan ya. Seperti yang biasanya dilakukan ketika di luar sholat ya, semoga Allah merahmatimu gitu ya. Nah, kalau di luar sholat memang kita mengucapkan seperti itu pun nunggu apa Pak? Nunggu yang bersin mengucap alhamdulillah dulu gitu ya. Kalau belum alhamdulillah ya jangan, jimin aja gitu kan. Nanti kalau yang bersin mengucap alhamdulillah baru kita mengucap yarhamukallah gitu ya. Nah, ini dia nggak dengar ucapan alhamdulillah sebenarnya kan. Tapi dia spontan ya, refleks aja seperti itu. Mengucap yarhamukallah. Untung juga nggak dibalas lagi sama yang bersin. Ya hadikumullah wa yaslu balakum gitu ya, enggak. Jadi enggak saut-sautan ya. Karena memang yang bersin yang sudah mafhum ya masalah ini ya, udah mafhum. Nah, faromani, maka melempariku siapa al-qaumu, kaum, biabsorihim, dengan pandangan-pandangan mereka ya. Maksudnya pada Pak ya, mungkin bahasa kitanya melototin gitu ya, melototin. Hah? Liatin ya. Iya, jadi pusat perhatian ya itu. Bahasanya melempariku berarti kan gitu. Apa? Tapi berarti mandang, bukan mandang cuma ngeliatin doang ini mah. Nah, mandang dengan nada ya ngomel sebenarnya, cuman nggak dengan kata-kata ya, tapi dengan pandangan mata. Jadi maka melempariku kaum tadi yang lagi sholat dengan pandangan-pandangan mata mereka. Fakultu, maka ku bilang, wasukla Umayyah ya, celaka ya, ibuku gitu ya. Ini bahasa apa Pak? Tapi ini juga nggak diucapkan dalam kalimat yang jahar ya, karena lagi sholat. Jadi begitu ditatap oleh orang banyak, langsung bilang celaka ya, ibuku gitu. Ini ucapan penyesalan lah seperti itu ya. Masya'nukum, apa gerangan dengan kalian? Tangduruna ilayya, pada ngelihat pada ya, para apa? Tangduruna, kalian memandangi ilayya kepadaku. Gitu. Emang ada masalah apa gitu kok kalian pada menatapku gitu. Faja'alu, maka menjadikan mereka yatribuna, memukul biaidihim, dengan tangan-tangan mereka, ala afkhadhihim, atas paha-paha mereka. Jadi tangannya turun dari dada ya Pak. Nah gini gitu ya, nepuk-nepuk pukul itu. Jadi udah apa tadi? Mandangin dengan tatapan yang tajam ya. Kemudian juga apa? Memukul-mukul pahanya dengan tangannya gitu. Jadi memang pada zaman Nabi itu antik-antik loh Pak, itu antik-antik gitu ya. Gitu. Ada yang dalam surat apa Al-Jumu'ah itu ya, Nabi lagi berdiri ya khotbah, tinggal kabur gitu, tinggal kabur pada buru-buru dagangan ya, gitu. Sampai turun ayat itu kan, gitu. Seperti itu ya antik-antiknya. Karena memang ya waktu itu wahyu masih turun. Artinya banyak hal ya yang dijumpai dalam kehidupan masyarakat, sehingga perlu apa? Perlu pembelajaran, nah, seperti itu ya. Antik-antik memang. Ya, ada yang sholat beludah, ada itu kan ludahnya. Ada macam-macam. Nah, falamma ra'aituhum, maka tatkala aku melihat mereka, ya, yusammitunani, mereka menghendaki aku diam. Ya, lakinni sakatus, kan tapnya sungguh aku apa? Ya diam. Jadi dia tahu bahwa itu isyarat sebenarnya supaya diam gitu. Kalau mau diucapin kata-kata mah lagi sholat nggak boleh ngomong gitu ya. Pada ngomong kayak gitu ya. Gitu. Jadi ini peka juga ini ya, peka juga. Nah, falamma sholat Rasulullah, maka tatkala selesai sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Fabi abi, maka demi bapakku, wa umi, dan demi ibuku, ma ra'aitu, tidak aku melihat, mu'aliman, seorang pengajar, ya, guru, ya, qoblahu, sebelumnya, wala ba'da, sudah, dan tidak pula sesudahnya, ahsana ta'liman minhu, yang lebih baik dalam memberikan pelajaran daripada Nabi. Beliau mengagumi Nabi, ya, karena Nabi ternyata nggak bereaksi seperti reaksinya para sahabat tadi, ya, dengan tatapan yang tajam, dengan tangan yang menepuk-nepuk, tidak. Jadi Nabi itu memang luar biasa, bersahaja, ya, santun, ya, berwibawa, itu Nabi. Nah, ini rupanya memang ini sahabat ini nggak biasa ketemu dengan Nabi, karena memang ini orang datang dari jauh, ya, dari suku Aslam tadi. Jadi untuk pengetahuan masalah tentang sholat juga mungkin masih terbatas, nggak sesempurna para sahabat, ya, nggak sesempurna para sahabat yang orang muhajirin, ansor, ya. Ini bukan muhajir ansor berarti itu. Wallahi, maka demi Allah, maka haroni, tidaklah beliau membenciku, wala dorobani, dan tidaklah beliau memukulku, wala syatamani, dan tidaklah beliau mencaciku. Jadi Nabi memang terjaga, ya, sikapnya, baik tindak tanduk dalam tindakan tangannya, kakinya, tutur katanya, ya, semua gerakan badannya, ya. Orang bilang body language-nya, ya, Bang, itu enggak menunjukkan akan adanya kebencian. Apalagi ini sahabat, ya. Itu. Jadi Nabi begitu luar biasa, ya, penampilannya. Jadi enggak membenci orang yang melakukan kesalahan, apalagi memberikan sanksi dengan memukulnya, tidak, ya. Mencaci pun tidak, gitu. Ya, selagi orang itu salah atau termasuk salah kepada Nabi, ya, Pak, salah pada Nabi, itu Nabi nggak pernah memberikan sanksi-sanksi. Bahkan Nabi dengan kesalahan itu, ya, yang dilakukan itu yang sangat fatal sekalipun, ya, itu Nabi nggak menghukum, ya. Seperti kasus ketika perang Uhud, kan, itu kan sebenarnya fatal, tapi Nabi nggak menghukum, ya, nggak menghukum. Nabi maafkan, ya, luar biasa, nggak benci pun tidak. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, ya, artinya memberikan mau'izoh, ya, mau'izoh, ya. Inna hadhihi shalah, sungguh salat ini, la yasluhu fiha syai'un, ya, tidak benar padanya akan suatu min kalamin nas, dari ucapan manusia. Jadi enggak dibenarkan dalam salat ini ada ucapan-ucapan yang biasanya kalau di luar sholat itu wajar ngomong ini itu, gitu, ya. Nah, ini enggak. Innama, sesungguhnya hanyalah, hiya, sholat itu isinya tasbih, ya, tasbih, wa takbir, dan takbir, wa qiraatul Qur'an, dan bacaan Qur'an. Jadi enggak ada kalimat-kalimat yang biasa diungkapkan dalam keseharian, ya, antar sama kita. Ya, ngomong aduh sekalipun enggak ada, ya. Kamu, nggak ada, pokoknya nggak ada seperti itu, ya. Sekalipun itu dengan bahasa Arab. Au kama qala Rasulullah, atau seperti halnya telah bersabda Rasulullah SAW, qultu, aku bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini cerita yang menceritakan ketika ketemu dengan Rasulullah tadi ba'da sholat. Wahai Rasulullah, ini hadisu ahdin bijahiliyatin. Sesungguhnya aku hadisu ahdin, baru di masa, ya, hadis itu artinya baru, ahdin masa, bijahiliyatin, di masa jahiliyah. Jadi baru saja berada di masa jahiliyah. Wa qad ja'allahu, dan sungguh telah mendatangkan siapa Allah bil Islam, dengan Islam. Jadi ini orang baru masuk ke Islam. Jadi Pak, Ibu, ya, rame-ramenya orang banyak baru masuk Islam itu pada waktu itu ketika habis Fatul Mekah.
Jadi begitu Fathul Mekah, waktu itu Nabi kemudian berlanjut dengan perang Hunain. Ya, pada waktu itu juga sudah ribuan orang masuk Islam. Nah, Nabi ke Madinah itu dari luar kota Madinah itu banyak orang datang berduyun-duyun, per suku, per kabilah masuk Islam ya, masuk Islam. Nah, termasuk ini mungkin salah satu di antara orang yang baru masuk Islam ya, baru masuk Islam. Gitu. Nah, maka dia cerita, ya Rasulullah, aku baru saja mengalami masa jahiliyah gitu ya. Dan sungguh telah Allah datangkan pada kami dengan Islam. Jadi kalimat ini juga menunjukkan bahwa Islam itu sebagai pembawa atau yang datang ya. Dia merasa bahwa ini karunia banget dari Allah. Karena Islam yang datang. Allah yang mendatangkan itu Islam. Itu. Dan dia merasa bahwa diistimewakan Allah karena telah diberi hidayah dengan Islam. Wa inna minan, sesungguhnya di antara kami rijalan, ada beberapa orang laki-laki, ya'tuna, mereka mendatangi al-kuhan, para dukun. Jadi rupanya ini Pak Muawiyah ini datang dari kampungnya, sepertinya membawa misi ya, membawa misi masalah yang dia hadapi di kalangan Bani Aslami tadi itu, seperti itu. Jadi pengen mendapatkan pencerahan, kejelasan ya terhadap hal-hal yang dialami di tengah di lingkungan kaumnya. Bisa jadi ini adalah ya termasuk mungkin tokoh ya, kalaupun bukan pemimpin ya Pak, tokoh ya, tokoh dari Bani Aslam tadi. Qala, kemudian Nabi bersabda, fala ta'tihim, jangan kamu datangi mereka. Langsung tegas nih ya kalau perkara ini. Jadi bahasanya pun harus jelas ya, karena ini perkara yang sangat serius. Karena datang kepada dukun itu berarti apa Pak? Melakukan kemusyrikan itu. Kepada dukun, ya kalau datangnya mau nasihati mah enggak gitu Bang. Ini datangnya mau mau cari solusi, nah kan beda itu kan. Cari ya, mau nyalek, mau cari penglaris, mau cari jodoh, mau berobat gitu ya. Nah, ini jadi memang luar biasa ya, pada waktu itu tren ya Pak, dukun itu laris, peramal laris ya kan. Bahkan termasuk siapa? Budaknya Abu Bakar mantan dukun palsu, tapi ya mantan dukun palsu itu. Mantan dukun, sampai saking larisnya dukun palsu pun laris kan, laku kan. Tiba-tiba dia ngasih makanan ke Abu Bakar. Oh Abu Bakar, kamu tahu nggak yang kau makan? Enggak. Emang kenapa? Ini ternyata saya dikasih sama seorang yang dulu waktu saya masih jahiliyah, saya praktek jadi dukun palsu. Ternyata dia sembuh. Kemudian sekarang ketemu ngasih hadiah, gitu kan? Ngasih hadiah, gitu. Jadi sampai dukun palsu pun laris itu. Laris itu. Itu kan. Jadi pada zaman itu praktek perdukunan tuh marak ya. Makanya Islam mengajarkan pertama tegas melarang ya. Kemudian kalau kita ada masalah-masalah ya, itu bukan mendatangi dukun atau peramal atau dengan mengundi nasib, tapi ngadu pada Allah. Kemudian kalau dihadapkan pilihan-pilihan yang pelik, kita disuruh istikharah gitu kan. Istikharah. Kalau kita punya kebutuhan yang sangat-sangat luar biasa, butuhnya kita sholat ya hajat, ya sholat aja, sholat seperti itu. Jadi bukan dengan mendatangi dukun atau peramal. Nah, katanya fala ta'tihim, jangan kamu mendatangi mereka. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, wa mina rijalun, dan di antara kami ada rijalun, beberapa laki-laki yang tatayarun, bertatayur. Ya, kalau dalam ilmu tauhid, ya, tatayur itu artinya mengundi nasib. Tatayur itu dalam kitab Fathul Majid ya, karangan siapa? Syekh Abdul Wahab itu. Tatayur itu mengundi nasib, entah lewat anak panah, lewat burung, lewat apa ya, termasuk mungkin ada yang sekarang lewat
suara tokek, ngitung kancing, apa segala macam itu tatayur gitu. Tatayur. Tapi ada yang mengartikan tatayur di sini adalah orang yang dalam hatinya ada apa namanya? Kegundahan. Nah, kegundahan. Nah, tadi. Nah, mestinya ketika ada kegundahan itu bukan kemudian datang ke peramal juga gitu ya untuk mendapatkan kepastian tadi dengan apa? Istikharah itu. Nah, ketika ditanya tentang masalah tatayur, Nabi menjawab, ya qala, dzaka syai'un yajidunahu, itu adalah sesuatu yang mereka mendapatnya fi sudurihim, dalam dada mereka. Jadi ada kerasahan, gundah gulana ya. Suara hati yang bagaimana ya? Suara hati yang tidak apa Pak? Suara hati yang apa? Yang kurang fokus, kurang konsentrasi gitu ya. Nah, itu seperti itu. Yang bergejolak tadi ya. Itu fala yasuddannahum, maka jangan sekali sampai menghalang-halangi mereka dari ibadah. Gara-gara ada suasana hati yang bergejolak tadi, akhirnya wah ini mah kayaknya lebih baik nggak usah berangkat kerja nih. Jangan dipatahkan itu, seperti itu. Pertama, kerja memang kita wajib kan, ikhtiar kan, seperti itu. Jadi jangan diikuti suara seperti itu. Nah, begitu. Oh, level itu. Nggak boleh ya, nggak boleh gitu. Jadi jangan ya, artinya sesuatu yang hampir rata-rata kita ada gitu ya. Karena Nabi mendapatkan yajidunahu fi sudurihim. Jadi rata-rata mereka mendapatkan itu dalam dadanya. Tapi kata Nabi jangan menghalang-halangi mereka untuk berbuat baik. Apalagi untuk ibadah, jangan. Itu kan bahaya, Pak. Akhirnya apa? Males ya kan? Ya, malas. Kemudian berhayal macam-macam. Kalau ini, kalau itu, nah seperti itu kan nggak boleh. Justru kita dulu berbuat yang wajar lah. Ya, apa kegiatan sehari-hari ya Pak? Kerja ya kerja, dagang ibadah gitu. Jangan sampai kita terhalang untuk berbuat baik gara-gara suasana hati yang sedang keruh tadi, yang bergejolak tadi, jangan. Gitu. Ini rawahu Muslim, hadits Imam Muslim. Ini kisah ya seorang sahabat yang hidup zaman Nabi yang bisa kita ambil banyak hikmah ya Pak. Pertama, bila kita ingin mendapatkan kecerahan suatu mengibadah, maka kita harus mendatangi ahlinya. Makanya walaupun dia jauh datang ke Madinah, gitu. Menemui Rasulullah SAW, itu. Nah, kemudian yang kedua, ketika sudah mendapatkan pencerahan, ya, penjelasan, ya, maka kita harus ya menerimanya, ya, harus menerimanya. Itu walaupun mungkin berat, gitu ya. Itu artinya ada upaya usaha untuk mengamalkan dari apa yang telah didapat. Karena ini kan kebiasaan Pak. Mungkin mendatangi dukun itu kayaknya udah lumrah aja gitu kan. Wajar. Mendatangi, apalagi di kita sekarang istilahnya bukan dukun lagi Pak. Orang pinter. Orang pinter. Ngomong orang pinter kan. Saya soalnya pernah juga kayak gitu Pak. Dulu kan pernah saya usaha dagang gitu ya. Nyuplai ayam tuh. Ke Wong Solo tuh ya, berapa itu kan. Nah, itu ada tuh nyamperin tuh pasti pasar ayam itu. Yuk, nanti kita ke Cirebon, gitu, ke Cirebon. Ngapain Pak? Kita ya maksudnya mencari penglaris itu. Ngajak aja. Rupanya mereka juga udah biasa. Rombongan per mobil tuh Pak. Jadi bukan 1-2 orang rupanya itu. Seperti itu. Ada ya. Ya ziarah itu sunnah, ya ziarahnya. Tapi kalau kemudian digunakan untuk bertabaruk kepada si mayit yang dikubur itu udah jatuh syirik juga. Syirik itu. Ziarah itu apa? Sunnah, ziarah sunnah kan. Nabi kan hampir setiap hari, kalau nggak setiap malam ya. Pokoknya Nabi itu ziarah. Gitu. Ziarah. Nah itu
Pentingnya ziarah itu memang untuk diri kita supaya kita apa? Teringat mati, ya teringat mati itu. Yang kedua juga memang ada doa buat si yang diziarahi kalau dia muslim kan. Kata Nabi kan ngajarinya Pak. Nih Bang Anas, kalau kita berziarah selain kita masuk dengan salam, assalamualaikum ya ahla diyar. Nahnu bikum insyaallah lalahikun gitu kan. Atau ya ahlal kubur dan seterusnya. Nah, nanti begitu kita sampai dengan orang yang diziarahi, doain assalamu alaik. Nah gitu kan. Assalamu alaik. Bukan kum, alaik aja. Itu salam buat orang yang sudah mati. Berarti kan doain tuh. Doain. Berarti memang ada manfaatnya buat kita, yang ziarah juga buat orang yang kita ziarahi. Karena kita doain. Assalamu alaik seperti itu. Sampai para sahabat sempat komen kan, ya Rasulullah kalau kita salam ke mereka kan udah mati. Memang mereka dengar, kata Nabi, hum yasma'un walakin la yantikun gitu ya. Mereka tuh dengar cuma nggak bisa ngucap jawab maksudnya seperti itu. Jadi ziarah itu sunnah. Sunnah itu. Tapi menjadi apa? Haram ketika kita menjadikan si yang kita ziarah itu sebagai media untuk tadi tabaruk, minta-minta berkah gitu. Gitu. Nah ini termasuk ya kebiasaan tadi yang buruk itu Pak, itu yang buruk itu. Jadikan sebagai sarana tawasul katanya, tawasul. Nah, kalau tawasul boleh tapi bukan kepada orang yang sudah mati, walaupun itu wali sekalipun ya gitu ya, atau ya kuburan nabi sekalipun gitu ya, atau para sahabat nabi itu. Itu ya. Jadi harus diamalkan walaupun berat karena kebiasaan, ini kan udah kebiasaan mereka itu memang meninggalkan ala jahiliyah itu luar biasa. Adaptasinya memang gitu ya. Ada yang spontan bisa meninggalkan 100%, ada juga yang bertahap ya, ada yang bertahap. Karena Allah sendiri juga Maha tahu ya, termasuk ketika Allah melarang apa? Mengharamkan khamr. Itu kan bertahap juga, enggak saklek gitu ya. Karena sudah tadi sesuatu yang mendarah daging. Bahkan sudah banyak ketagihan. Orang sekarang bilang nyandu itu kan, nyandu itu. Nah, kan sentuhannya pertama apa? Logika. Apa logikanya? Hammer itu sedikit apa? Ada manfaat, sedikit manfaatnya, banyak mudorotnya. Ada manfaatnya itu, ada manfaatnya. Ada yang bilang untuk pengangkat badan lah, apa segala macam gitu ya. Makanya Bang Ade ya, waktu naik pesawat itu biasanya tawarin wine itu pagi-pagi kan. Wine itu ini pagi-pagi, saya bingung tuh, pernah naik pesawat Etihad gitu. Padahal saya dari Jeddah nih mau ke Dubai. Pagi-pagi orang kan kopi kan, nawarin teh. Ini nawarin wine. Saya kalau enggak jus. Rupanya mereka udah biasa gitu kan. Saya enak kopi gitu, mana kopi? Nanti kopi siang, kopi malah siang, habis makan nasi baru kasih kopi. Gitu. Jadi rupanya udah biasa mereka itu. Untuk katanya sebagai penghangat badan gitu ya. Saya sempat nanya juga sama yang udah biasa terbang, kenapa Ustadz ya, ditawarin wine? Ya, karena nggak pakai pakaian ihram. Coba pakai pakaian ihram, nggak mungkin berani nawarin. Itu orang dari Jeddah kan bukan pakaian ihram. Kalau mau ke Jeddah baru ya, seperti itu. Nah, jadi artinya tadi karena sesuatu yang sudah terbiasa, biasa, dan dia kalau udah biasa dan rata-rata dilakukan oleh banyak orang kan bukan sesuatu yang buruk. Padahal itu sesuatu banget si Allah. Kenapa? Karena itu syirik. Gitu. Tadi ya untuk perkara apa? Dukun tadi. Nah, termasuk minuman keras itu udah biasa. Nggak ada istilah tabu, jelek, rasa dosa, nggak ada. Tapi pelan-pelan tadi ya. Pertama kasih tahu sama Allah, disentuh ininya dulu akalnya bahwa apa? Khamar itu sedikit manfaatnya, banyak mudorotnya. Ya, mudorotnya apa ya? Mungkin mabuk ya. Orang kehilangan akal dan sebagainya, merusak badan. Yang kedua, dilarang apa? Salat sedang kamu sedang dalam keadaan sedang mabuk. La taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamun ma taqulun. Itu. Jadi Pak, ketika ada larangan ini, Bang, masih boleh minum khamar, masih boleh. Cuman minumnya pas lagi sejauh waktu sholat atau habis sholat gitu ya. Habis sholat nanti kita habis sholat itu. Gitu. Jadi kalau habis sholat baru minum atau jauh waktu sholat gitu. Kalau sekarang sih ya kalau muslim memang udah enggak.
nggak mungkin lah insya Allah ya seperti itu. Tapi kadang-kadang saya suka perhatikan itu ini bang, rokok, gitu. Nungguin waktu qomat ngerokok. Begitu qomat buru-buru masuk barisan depan, takbir Allah Akbar masih ngebul dari mulutnya. Allahu Akbar. Masih ngebul mulutnya. Gimana itu? Lah iya, bukannya habis ajan langsung masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah gitu ya. Nunggu sambil pas gitu ya. Begitu qomat langsung buru-buru. Sholat Allahu Akbar masih keluar asap. Allahu Akbar. Nanggung. Itu Ustaz Halim itu batal nggak sholatnya itu? Batal nggak sholatnya itu? Terus sholat masih ada sesuatu di dalamnya. Nah baru terakhir apa dikatakan hamar itu apa? Haram ya dalam soal Maidah itu ya. Rijzum minasyaiton, rijzum itu kotor, najis, haram. Itu ya. Nah itu pertama. Nah jadi kalau untuk ukuran perdukunan ini langsung ya fala taktihim itu. Jadi artinya gini para ikhwan ya. Sesulit apapun kita menghadapi masalah hidup, jangan sampai kita cari solusi ke dukun. Walaupun mungkin kata orang dukun itu manjur, mujarab, cespleng, ya. Orang Jawa bilang mandi, bukan mandi, mandi bukan mandi ya, mandi tuh. Kalau orang berobat langsung sembuh namanya mandi itu, cespleng itu. Artinya buat kita yang berakidah, yang lurus ini, ketika dihadapi dengan masalah sepelik apapun, yang walaupun kedukun itu kata orang banyak itu misalnya masalah penyakit misalnya ya, itu sembuh, lebih baik kita nggak sembuh dibanding sembuh tapi datang ke dukun. Lebih baik nggak sembuh daripada kita harus menggadaikan akidah kita, kata syirik gitu. Lebih baik nggak sembuh. Ya, kalau ada riwayat hadis meriwayatkan bahwa mendatangnya saja 40 hari nggak diterima sholatnya. Mendatangi apalagi percaya berarti musyrik ya. Nah beda itu mah tadi datang dukun beranak, nah itu mah beda, itu mah apa beda paraji ya, itu paraji beda itu mah. Paranormal ya itu. Iya. Jadi walaupun dengan istilah dukun, kalau itu dukun beranak, dukun bayi, itu bukan yang dimaksud ini, bukan ya. Beda. Karena dia istilah nggak nyambat ya, nggak menggunakan jasa-jasa jin, memang menggunakan keahlian ya untuk membantu proses orang persalinan itu bagus itu ya. Bidan ya itu. Ada masih di daerah masih ada. Daerah masih ada. Dia malah diberi pelatihan ya oleh bidan sehingga penanganannya lebih higienis, lebih betul. Ya kalau bacanya bismillah ya udah bagus aja gitu. Nah kalau pakai mantra-mantra ya nggak boleh, mantra-mantra. Kalau dukun bayi sih kayaknya nggak pakai mantra-mantra kalau ya. Pakai mantra-mantra tadi ya. Nah fenomena hari ini tadi ya antara paranormal tadi dukun dengan kiai, nah ini agak ini sekarang nih ya itu. Tapi aslinya kalau emang kiai nggak mungkin dia berperan seperti itu. Tapi tadi mungkin ya karena orang pengetahuan masalah agama juga tanggung, ya nggak mendalam itu. Nah akhirnya tadi berperan seolah-olah itu adalah ajaran Islam, kemudian diajarkan, bukan cuma diajarkan, dipraktekkan, ternyata bukan dari ajaran Islam.
Karena ada yang mengatasnamakan orang pintar tadi atau kiai menjual azimah. Azimah kalau bahasa ininya apa? Wafak. Sama itu sebenarnya. Azimah itu. Azimah ya. Kalau bahasa kita jimat itu. Itu ayat-ayat Quran ditulis di kertas, di apa segala macam. Kadang bikin sabuk, taruh di atas pintu apa segala macam. Nah itu kan penangkal jin katanya. Nah itu termasuk ya. Jadi, kalau pakai ayat Quran kemudian celupin ke air itu nggak boleh seperti itu ya. Jadi atau bukan dibaca lagi ya, tulisan Quran tadi ya dicelupin ke air, itu nggak seperti itu prakteknya. Nggak boleh seperti itu. Sebenarnya artinya bisa menggunakan media air putih tadi bukan dengan cara seperti itu. Ya, bukan dengan cara seperti itu. Dengan cara dibacain kemudian dicelupin apa tadi? Celupin. Ya jadikan sebagai media aja seperti halnya mungkin kalau ada madu cuma nggak ada madu gitu ya. Seperti itu. Loh ya kan? Media yang kan air tuh kalau air putih ya itu kan bagus sebenarnya kan seperti itu. Memindahkan penyakit ke binatang. Nah, apalagi itu. Kasihan juga binatangnya. Jadi prakteknya kadang-kadang yang kita tertib itu karena passwordnya itu seolah-olah itu Islami karena menggunakan sholawat, ayat Quran itu. Kalau aslinya ayat-ayat Quran tuh ya memang bisa gitu ya untuk penyakit-penyakit yang non medis seperti halnya untuk apa? Ruqyah. Seperti itu. Tapi ketika kemudian itu hanya digunakan sebagai password tadi, sebenarnya kita nggak tahu di belakang dia belajar ilmu apa, nah itulah seperti itu. Dan saya perhatikan ada yang meruqyah tapi nggak pakai ayat ruqyah sama sekali, pakainya cuma pakai sholawat doang, berarti kan salah. Kalau ruqyah kan sudah ada ayat-ayat ruqyah kan, ada Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi ya kan. Tapi ada yang cuman bahkan doa ruqyah yang diajarkan oleh maka Jibril pada Nabi itu nggak dibaca, malah menggunakan cuma selawat doang. Makanya ruqyah pun ada yang syar'i, yang ada yang tidak syar'i itu. Itu ya. Jadi dilarang tegas tadi fala ta'tihim, datangnya aja sudah nggak boleh, apalagi apa? Mempercayai itu. Jadi rupanya tadi Muawiyah bin Hakam tadi mewakili ya atau memang sudah membawa pesan ya dari kaumnya ya agar mereka mendapatkan penjelasan seperti itu karena masih kental dengan tradisi jahiliyah tadi karena baru masuk Islam itu. Nah, kemudian masalah tadi tatayur itu ya termasuk kalau tatayur itu prakteknya mengundi itu termasuk juga nggak boleh. Karena zaman Nabi masih ada praktek-praktek itu Pak. Biasanya ketika mau pergi kemana-mana gitu ya. Nah itu sasarannya ya orang jahiliyah ya Pak, jahiliyah. Taruh di dinding Ka'bah kemudian dipanah dengan 3 anak panah. Kalau kena sasaran 3-3-nya berarti berangkat. Atau kena 1 berarti enggak lah, kira-kira seperti itu. Tatayur. Enggak boleh itu Pak, enggak boleh. Enggak boleh, cap cip cup. Enggak boleh. Lagi untuk hari ini ya, sudah ada ilmu yang apa namanya? Ada ilmu yang bisa kita pelajari ya, itu. Boleh parah lagi itu. Ternyata masuknya ke arah kuburan kan. Nah, tatayur itu termasuk mengundi nasib kayak burung. Kan toiron ini kan burung artinya kan, burung. Saya pernah ngeliat itu, Pak. Saya pernah ngeliat bener itu. Jadi pas anak itu sunat, nah burung dara dipotong ekor dilepas. Oh, terbangnya ke utara, berarti nanti kalau merantau ke utara gitu. Ada itu. Nah, itu benar terjadi. Saya lihat sendiri itu. Masih tatayur namanya itu, Pak. Itu. Nah, itu termasuk yang nggak boleh. Kalau perayaan itu
Berhayal sih boleh ya, tapi nggak boleh apa? Nggak boleh berlebihan gitu ya. Orang kalau nggak ada berhayal, merasa nggak ada inspirasi kan? Iya boleh, berhayal boleh. Berhayal dunia. Ya boleh. Boleh. Tapi berhayal yang baik-baik aja gitu kan, yang baik-baik, yang baik-baik. Berhayal boleh. Ya boleh berhayal. Tapi itulah kan Nabi sudah pernah Nabi sudah pernah jelaskan sampai Nabi bikin kotak itu kan, kotak persegi panjang itu kan. Nah kotak persegi panjang ini adalah ruang lingkup hidup manusia. Terus Nabi bikin nggak ini kotak nih kan, ini kotak hitam, ini kotak nih. Nah kemudian Nabi bikin garis kan dari sini kan, saya nembus sini nih sampai gini. Nah ini batas hidup manusia ini ajal kata Nabi, di mana orang nggak bisa keluar dari sini. Kemudian Nabi kasih garis-garis kecil di sini, garis kecil ya. Nah, kayak sisir gitu ya. Nah inilah halangan demi halangan yang bakal ditemui oleh si manusia. Nah kemudian jatah hidup sampai mentok di sini. Tapi tadi Nabi ngasih garis yang lewat. Inilah hayalan manusia. Jadi jatah hidup udah habis, tapi angan-angan masih panjang. Nah mestinya kita nggak boleh memperturutkan itu. Jadi artinya angan-angan hanya itu harus dibatasi tadi ya. Jadi jangan larut dan hayalan. Ya pas boleh berhayal tapi tadi harus dibatasi. Gitu. Karena orang banyak berhayal nanti ya tadi jadi apa? Belok, malas bekerja. Loh iya. Oh iya kan. Yang udah real nih, nemu telur, kan real kan? Tinggal digoreng, dihayalin. Ini kalau saya tetesin nanti jadi ayam. Nah, ayamnya menghayal nih, ayamnya betina, mau beranak pinak. Banyak saya jual, beli kambing. Ya, kambing udah banyak, saya jual beli motor. Nah, motor nanti saya mau cari pacar, menghayal tuh kan. Nah, naik motor kenceng ngerek ya sama pacar. Nah, sambil dia menghayal ya naik motornya kenceng ngebut ngeng. Akhirnya telurnya pecah tuh kan. Telur pecah gitu kan. Telurnya pecah. Dia pikir, ya kan? Tinggal digoreng doang pakai dihayalin. Nggak jadi makan telur jadinya kan. Karena dihayalin, blepetan lagi jadinya kan. Itu menghayal. Ya enggak ya, karena Nabi nggak pernah mencontohkan ya seperti itu. Nah, pertama mungkin ada yang macam-macam lah analognya, katanya mengambil analog dari Nabi naruh pelapah korma basah gitu ya seperti itu. Tapi yang jelas ketika orang baru meninggal yang dilakukannya Nabi apa? Setelah dikubur kemudian Nabi memberikan mau'izoh di situ nasihat dan berdoa. Ya, seperti itu. Jadi nggak ada ritual yang lain itu. Itu tradisi aja itu ya, tradisi. Iya, tradisi aja. Iya, itu. Iya. Iya, kebanyakan orang, tapi kan kebanyakan orang kan bukan ajaran Nabi kan. Iya, kebanyakan. Nah, betul. Kebanyakan orang tuh bukan berarti bagus, betul ya. Termasuk kita mengikutnya. Kata Allah gimana satu Halim tuh? Wa in tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabillah. Ya. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang, itu mereka akan menyesatkan di jalan Allah dan tidak mereka mengikuti kecuali zon, prasangka. Nah, ini kan biar disiram pakai air biar dia adem, kasih bunga biar dia harum gitu kan? Ila zon kan? Iya tabiuna ila zon itu surat apa itu? Jadi wa in tuti aktsaru man fil ardi yudillukan sabila. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang, mereka menyesatkan dari jalan Allah. Ya, iya tabiuna ila zon, tidak mereka mengikuti kecuali zon. Hanya ya kira-kira tadi kan seperti itu. Jadi makanya Islam itu ajaran jelas gitu ya. Jelas. Ya. Lanjut.